Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi ke podcast yang fenomenal. Asik, halo Mbak. Melebihi fenomenalnya siapa, Val? Deddy Kobuser udah lumayan di bawah ya. Kita di atas. Kita di atas. Kita setara dengan Radit Takut paling. banget, Dengan takut banget. Radit. Ya Allah, kok bisa punya teman-teman sepede ini? Harus pede, Iya, harus pede. syukuri Harus aja. Kan hanya itu yang kita punya, Mbak. Iya. Jangan lagi yang lain. Hanya harga diri yang kita Enggak, punya. Oke. Hanya mimpi. Oke. Apa? hanya mimpi. Hanya mimpi. Iya. Di podcast kali ini kita mau bahas tentang merantau, yang dimana Rantau. kita bertiga ini pernah merantau kan, pernah jadi anak rantau. Yes. Faris, Aduh, siapa lagi nih? Curiga. Cie. mau ngomong rival sama Faiz. Mulai keluar. Faiz pernah merantau kemana, Faiz? Wah, langsung nih, gak ada poin-poin nih. Ntar dulu tuh, ini bridging dulu, namanya bridging. Oh. Oke, sorry. Faiz pernah merantaunya kemana aja? Aku Pertama kali ke pertama kali ke Jogja. Iya, Jogja. ya kan kamu udah pernah ke Jakarta dulu. sebelum Jogja. Enggak dong. Ini yang merantau aku apa Mbak sih sebenarnya ini? Iya, Mbak Ima. Loh, Mbak Loh. Ima nih. loh, tak kira udah Jakarta dulu. Enggak dong, aku ke Jogja dulu. Terus ke Oh. Pare dulu, habis itu balik lagi ke Jogja, baru ke Jakarta. Terus ke Loh, sebelum S2 tuh kemana? Gak Jakarta. Ya sebelum S2 ya itu. Ke Jogja dulu, ke Pare dulu, baru ke Jogja lagi, baru ke Baru ke Jakarta. Nah, gitu. Oh alah, tak kira kerja di Jakarta dulu tuh. Oke. Belum. Rival, oh berarti Faiz udah panjang ya track record perantauannya. Ya, lumayan sih, cuman nggak tahu kalau rivalnya mungkin lebih panjang. Rival kemana? Nggak tahu juga kan belum tahu nih. Kalau ini Ya, rival maksudnya kemana? merantau ke luar NTT berarti ya. Keluar Betul, keluar daerah asal. ya, kalau keluar NTT ya baru ke Jogja. Oh. Baru satu itu. Tapi kalau SMA aku udah ini tidak sekota dengan orang tua. Oh ya itu termasuk. Iya, itu termasuk. Iya berarti. Ya berarti dari SMA. Kenapa, Val? Di Kupang kan aku SMA-nya. Karena orang tuaku kerjanya bukan di Kupang, tinggalnya bukan di Kupang. Oh iya. Oke, Karena pekerjaan. Kalau Alasan teknis. sekarang kalau Mbak Ima kemana aja merantaunya? Aku merantau terus. Iya. Merantau dari SD, lulus SD. Oh, Kemana? Tapi merantaunya cuma satu kota, Jogja terus. pantas ya. Oh. Hatinya udah sulit terbuka. Selembut Jogja maksudnya. Enggak, Bukan udah keras. selembut. Udah keras soalnya itu. Udah Batu terbiasa. bata. Kenapa sih kalian tuh selalu menjudge aku keras gitu-gitu aja Ya, coba. kalau mungkin karena Enggak. mungkin Dan karena aku lemah mungkin lembut. karena aku dengan Mas Faiz lebih lemah lembut mungkin. Iya betul. Enggak ada. Dan mungkin Mbak Ima tuh udah terlalu Cuma lama. tampangnya aja. Udah terlalu lama merantau. Oh berarti tampang kita lemah lembut ya, Val ya? Iya. Lemah lembut. Hatinya juga. Iya sih harusnya kan. Oke, next. Menurut kalian penting nggak merantau buat kehidupan kita? Tuh. Siapa dulu nih? Rival dulu deh. Aku ya? Rival. Kalau sekarang ya, maksudnya sekarang ini kan dunia kan udah berubah banyak ya. Mm-mm. Jadi sebenarnya merantau itu tujuannya adalah supaya kita belajar ya, belajar mandiri ya kan. Terus mengenal Dulu pas SMA kamu ngekos? enggak Ada ya saudara? dengan ompu. Oh ya. Ya lanjutin. Nah, terus tapi di zaman sekarang sih kayaknya sudah dari Mas Faiz dulu deh, aku bingung sebenarnya.
Soalnya aku Kayaknya udah ngantuk beliau Aduh. aku Iya, coba coba bandingkan masa dulu dengan masa sekarang. Kalau masa sekarang kan kita tuh nggak perlu ke tempat lain untuk mengetahui dunia lain kan. Cukup dengan di handphone atau di manapun kita sudah bisa tahu dunia tuh seluas apa. Ya. Kalau masa dulu tuh merantau ya untuk mencari pengalaman, untuk belajar. Dan karena perkembangan zaman juga sekarang antar satu tempat dengan tempat yang lain sebenarnya nggak terlalu perbedaannya nggak terlalu jauh juga sih untuk ini. Tapi aku masih pikir-pikir. Coba dari Mas Faiz dulu deh. Faiz dulu, Faiz. Barangkali nanti terbuka opininya. Iya, gitu. Aku tuh Yes. mesti dipancing aku. Asik. Nggak bisa Gak suka langsung. mancing tapi Iya. oke. Nah kalau dari aku sih menurutku tuh penting ya. Kalau misalkan tadi, Kenapa? nah kalau misalkan tadi rival bilangnya apa namanya, kalau dibandingin dari masa dulu sama sekarang, oke, dari sisi informasi pengetahuan itu bisa-bisa aja kan karena sekarang udah canggih nih. Tapi merantau tuh sebenarnya tujuannya tuh untuk membentuk mental kita supaya kita tuh bisa lebih survive dalam kehidupan. Oh iya, iya. Nah itu yang paling Iya, penting. betul. Nah Ya karena itu. aku selalu dipesan kayak gini nih sama bapakku ya. Kamu tuh nggak selamanya bakal hidup sama bapak sama ibu gitu kan. Jadi kamu tuh harus bisa mandiri. Nah salah satu caranya apa? Karena kita sebagai laki-laki ya, cara yang paling gampang yang merantau. Jadi sesusah apapun kita di tanah rantau, ya udah kita nggak bisa ngeluh kan? Karena kita benar-benar sendiri. Paling cuma sebatas di telepon. Tapi untuk situasi realnya kita mau nggak mau harus berjuang sendiri. Nah di situ mental kita tuh digodok gitu loh. Iya, supaya bisa lebih betul. survive. Gimana, rival terbuka nggak udahan? Ada tambahan? Agak terbuka sedikit sih. Soalnya kalau berdasarkan pengalaman, aku kan merantau paling jauh. Kalau yang di SMA tuh kan maksudnya masih dengan keluarga kan, jadi nggak terlalu rasa gimana-gimana. Yang paling jauh tuh yaitu waktu kuliah S2 kan ke Jogja kan. Betul. Nah, karena aku udah punya pengalaman Merantau. maksudnya merantau, tidak bersama orang tua, jadi rasanya ya biasa-biasa aja sih. Aku bahkan kan nggak pulang-pulang juga waktu di Jogja kan, biasa-biasa aja juga. Tapi kadang-kadang aku mikirnya merantau tuh ada kualitas merantau juga. Kalau menurutku kualitas merantau tuh kurang bagus. Soalnya bukan kurang bagus sih, kurang tinggi. Gimana maksudnya? Maksudnya secara keberanian, aku tuh berani sendiri, berani buat apa-apa sendiri. Tapi kalau untuk kemandirian mungkin agak ya biasa-biasa aja mungkin ya, karena Ini kan tadi udah sendiri kan itu mandiri. Maksudnya apa? Mandiri apa ini? sendiri maksudnya buat apa-apa sendiri. Terus apa bedanya sama mandiri? Enggak deh, maksudku lain. Omongin gak apa-apa, omongin. Bukan sendiri, maksudnya nggak takut. Kalau apa-apa sendiri tuh nggak takut. Apa-apa sendiri tuh tidak takut, tapi masih ada ketergantungan belum terlalu dewasa kayaknya. Untuk dalam hal memahami. Soalnya ini aku refleksi di hubunganku sih. Maksudnya lagi ke hubungan. Ya kan pembelajarannya cuma dari situ. Betul. Dari mana aja sih sebenarnya? Jadi kalau keberanian tuh aku berani untuk sendiri, untuk tapi untuk menjadi laki-laki yang lebih dewasa mungkin belum terlalu, karena ya itu dari hubungan-hubunganku juga kayaknya aku belum terlalu dewasa untuk dewasanya memahami. kayak mana sih? Memahami, empati memahami, gitu-gitu. Iya, empati. Aku tuh masih terbiasa untuk dipahami. Walaupun udah merantau, tapi masih terbiasa untuk dipahami. Tapi hitungannya merantau S2 kan juga enak, karena kan dibiayainya banyak kan. Jadi nggak terlalu susah-susah amat. Jadi kalau keberanian aku punya lah, berani untuk
berani untuk hidup sendiri di tempat yang baru, misalnya di Jogja tuh. Iya. Aku waktu Dilepas ke Jogja, dimanapun berani ya. aku waktu turun ke Jogja pertama kali itu belum tahu tempatnya mau kemana. UNY. Iya. Jadi kosan juga belum punya. Jadi waktu aku sampai di bandara itu nggak tahu mau kemana juga sih, bingung. Sampai akhirnya ada teman ketemu di bandara, nah ikut tuh sama dia. Terus baru aku cari ini kosan sendiri. Bukan kosan sih, waktu itu masih penginapan dulu, karena kan cari kosan kan agak lumayan susah kan untuk laki-laki apalagi. Nah besoknya baru aku ke UNY dulu. Nah dari situ tuh baru aku survei kos. Nah kalau ngelakuin hal-hal kayak gitu sendiri-sendiri aku berani. Cuma itu salah satu, nah akhirnya aku ketemu salah satu bisa dibilang apa ya, dampak buruk enggak ya, pokoknya salah satu hal negatif yang mungkin timbul dari merantau adalah karena kan apalagi kalau kita merantau dari kecil, artinya kan kita sudah dari kecil tuh tidak bersama orang tua kan. Iya, lebih bebas nggak sih? Nah selain lebih bebas, kadang-kadang tuh perasaan, kalau di aku ya maksudnya tuh kemampuan untuk menyatakan perasaan tuh nggak terbiasa, paham nggak? Ngungkapkan Apa ya? isi hati. Nah itu kadang-kadang diungkapannya juga salah, kadang-kadang kurang peka. Iya, karena udah jarang berkumpul. Iya nggak sih? Ya mungkin kan kita kan nggak mungkin mungkin berbagi perasaan dengan orang yang walaupun keluarga ya, tapi kalau selain orang tua kan jarang kan kita berbagi perasaan gimana. Iya. Nah itu bertampak di hubungan sih kalau menurutku ya. Tapi nggak tahu kalau dari Mas Faiz ya. Mas Faiz kan track recordnya lebih panjang kan. Waduh, dari 17 tahun. Mbak Isma sih sebenarnya lebih panjang kayaknya. Mbak Isma hidupnya yang panjang. Jadi nek rival penting apa nggak merantau? Penting nggak penting ya? Penting sih. Oh penting. Penting nggak penting tergantung kebutuhannya apa, keinginannya apa. Itu sih. Iya. Kan ada beberapa yang merantau karena misalnya mencari pendidikan yang lebih berkualitas. Ada yang merantau untuk pekerjaan. Itu sih. Betul. Jadi menurutku ada juga yang merantau tanpa tujuan, cuma mau keluar dari kehidupan yang lama. Iya. Sebenarnya karena kita kehidupannya toksik mungkin ya. Bisa iya, jadi. mungkin. Sebenarnya kita semua tuh pasti merantau pasti. Enggak ya, ada temanku nggak merantau. Ya suatu saat dia akan merantau dari hidupnya, walaupun dari hidupnya yang lama. Iya betul. Walaupun apa? Ya walaupun dia tetap secara geografis dia tidak berpindah, tapi iya. Fase kehidupannya bakal berubah. Fase kehidupan ya pasti merantau. Itu fase. Iya. Jadi itu sih kalau aku. Sebenarnya kalau merantau tuh juga salah satu cara untuk buat kita lebih dewasa sebenarnya. Karena apa ya? Apapun masalah yang kita hadapi di sana kita bakal ngadapinya sendiri gitu. Ya walaupun kita mungkin butuh bisa dibilang masukan, saran dari orang lain, tapi yang ngejalanin ya kita sendiri, kita juga gitu. Nah, jadi sebenarnya bagus sih, apalagi kalau orang yang memang dia tuh manja ya, atau biasa dimanjain. Terus, ya kan? Terus salah satu cara orang tuanya biar lebih mendidik supaya dia lebih mandiri, ya buat dia merantau. Cuman balik lagi, kadang ada orang tua yang susah nih karena udah dibiasain kayak gitu, ketika dilepas malah mikirnya, ntar dia kalau makannya gimana, terus dia nanti gimana kalau hidup sendiri, khawatir. Ya khawatirannya tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya plus minus kan. Tergantung sih, tapi kalau menurut aku pribadi penting untuk apalagi laki-laki penting banget.
Jadi merantau Karena- itu sebenarnya nggak harus, cuman bagus gitu kan. Iya, Banyak betul. hal-hal bagus Betul, yang betul. bisa didapat dari merantau gitu loh. Kayak ini, kayak apa, bela diri. Ya kan, nggak harus kita ngikut bela diri, Mm-mm. tapi bagus kalau kita itu. Mm-mm. Tapi kalau misalnya Mbak dengan Mas punya anak, Mm-mm. mau nggak dikasih itu merantau? tak kasih merantau. Terserah anaknya aku. Kalau Kalau sebenarnya kita anaknya lihat nggak dulu sih. mau, ya aku dulu. Kalau anak Oh, iya, iya, gini, iya. ini kondisinya gini. Aku Kondisinya dulu. gini. Iya. Bentar, aku kasih kondisinya. Jadi misalnya udah menikah 10 tahun, belum punya anak, terus tiba-tiba punya anak satu aja anaknya. Iya. Anaknya cuma satu. Mm-mm. Terus dia tuh punya penyakit bawaan, jadi Oh, Apa sakit lah, sih? tidak kuat. Makin drama. Dikasih. Terus suatu saat pas lulus SMA datang, ibu, bapak, saya mau merantau. Gimana, diizinin nggak? Kalau anaknya sendiri yang ngomong ya, Iya, ini anaknya Boleh. sendiri yang ngomong, boleh. jahat loh. Enggak gini loh, diem. Kok jangan, kan anaknya sendiri yang mau kan. Tinggal kita kan ngasih tahu nanti di rantauan kayak gini-gini. Tapi kalau anaknya nggak minta, nggak usah merantau. Cuman tinggal kitanya aja yang treatment dia gimana, mendidiknya gimana. Harus dididik semandiri mungkin. Wow, F1 tuh kayaknya F1 iklan. F1 banget. Nah, Ada iklan. Kalau aku Iklan gitu, Oli kalau nih. anaknya Lanjut. minta tak bolehin. Tapi kalau nggak minta, ya tetap aja di rumah ini. Tapi ya tak didik semandiri mungkin. tapi aku kurang. Nggak, kalau dari Mas Faiz gimana? Ya sabar dong. Sabar. Enggak, kamu dulu aja nggak apa-apa. Mumpung kamu ingat kan, ntar lupa lagi. Iya nggak apa-apa. Nggak Bentar, apa-apa. Mas Faiz dulu. Faiz Kalau dulu, dari Faiz dulu. Mbak Ima kan setuju. Kalau Mas Faiz, Kalau aku setuju, tetapi tetap dalam pengawasan karena dia ada penyakit kan. Jadi nggak Iya. dibebasin, tetap dikontrol sih kalau aku tuh. Kecuali emang penyakitnya tuh berat aku Ya banget. intinya Faiz juga setuju sama kayak aku. Yes. enggak, kalau Mas Faiz tuh masih ada perasaan gitu. Kalau Mbak Mbak Ima Ima ini enggak. terlalu textbook, terlalu kalian- teori. Enggak ada ini enggak. Gimana? Kalian tuh ada ini kan? Apa ya? Kata siapa ya ini? Apa ya? Anakmu bukanlah anakmu, tapi anak-anak kehidupan tuh apa ya? Iya, tahu, pernah dengar sih. Cuma Itu maksudnya siapa ya? kalau begini Mbak, kalau kondisinya itu memang terjadi, itu pasti sulit kita sebagai orang Iya yang sih. ada anak kita tuh Gitu. nggak bisa seteori itu, pasti ada perasaan kan. Iya, Iya, tapi dan- keinginan anak ya kita oke Dan cobalah kalau sana aku gitu gini, loh. kalau aku nanti balik lagi sih ke anaknya. Jadi nanti kita lihat anaknya ini kita udah bisa percaya atau belum sih, walaupun dia ngotot. Iya, Dia ngotot mau apa namanya? Mau Mau rantau. merantau, tapi kelihatannya dia nih masih belum bisa itu, masih banyak lah atau belum bisa dipercaya lah. Nah, itu berarti belum bisa aku kasih sih gitu sih. Tapi- Tergantung juga sih. itu aku karena udah karena aku emang belum punya anak ya, tapi kan maksudnya punya anak-anak murid ya. Jadi ya itu waktunya kamu memberikan kepercayaan buat dia membuktikan gitu loh. Paham nggak? Iya. Paham sih. Ya kalau paham. nggak setuju ya nggak apa-apa. Maksudnya kan itu aku. Ya maksudnya secara teori itu memang benar yang dibilang Kak Ima. Ini nggak Tapi teori. Emang ini Ya itu teori kan. apa maksudnya? iya, maksudnya memberikan kebebasan kepada anak untuk Kepercayaan, memberikan Iya. kepercayaan. kepercayaan kan kepada Mm-mm. anak untuk membuktikan. Tapi kalau dia gagal gimana? Pulang-pulang udah narkoba. Enggak Yang sih. bisanya. Ya tetap kan kita harus, makanya merantau boleh, tapi kita harus kasih tahu apa koridor-koridornya gitu loh. Kita beri kepercayaan, tinggal kamu mengolah kepercayaan kita gitu loh. Kalau dia gagal, maksudnya gagalnya nggak harus narkoba ya. Ya nggak apa-apa, itu suatu pelajaran remedial kehidupan dia, Mbok. Tapi Gitu. gagal dengan narkoba itu sesuatu yang mungkin terjadi, Mbak. Bukan Loh, narkoba. Ini ya, aku baca Iya, Aku iya, baca iya, kasus mungkin, tuh mungkin. Heeh. banyak orang tua yang
anaknya gagal karena dia tuh tidak sadar, karena anak di rumah dengan di luar rumah tuh berbeda. Kadang-kadang orang tua tuh nggak sadar anaknya tuh di luar berbeda dengan anaknya di dalam rumah. Iya. Lebih nakal. Iya, betul. Ya itu kembali lagi ke pondasi awalnya dia pas dididik, pas Ya kecil. kalau dari pas kecil aku setuju sih. Tapi kalau pas misalnya dia minta merantau baru dikasih tahu saat itu kayaknya nggak efektif. Ya enggak lah. Ya enggak, karena kita kan belum ngelihat proses dia tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu merantau aja. Nah ini ada apa nih sebenarnya nih? Pas kecil dilihat. Iya, Gitu sih. Tapi misalnya dia Iya. minta, ibu saya mau merantau, ya boleh, tapi makan dulu. Tapi ibu saya nggak suka makan nasi, saya sukanya pizza, saya sukanya ini, itu gimana? Dibolehin nggak? Arahmu kemana? Tolong. Tapi memang diberikan kepercayaan tuh aku setuju. Misalnya anak tiba-tiba datang, ibu atau ayah, aku mau deh jadi wakil presiden. Oh ya boleh, silakan. Dia artinya diberikan kepercayaan kan. Ya, iya. Kepercayaan. Bagus tuh negara. Walaupun belum punya track belum punya record. kepercayaan. Betul. Itu parenting, Bang. Itu parenting yang sangat-sangat politikal. Tapi ya kalau misal nih anakmu terus, waduh ini mengecewakan sekali, sangat mengerenggut kepercayaanku. Terus kamu selanjutnya gimana? Ke anakmu itu nanti. Ya. Karena kan kepercayaan kan sulit ya dibangun. Maksudnya dia tuh didapatkan gitu loh. Nah orang tua udah ngasih kepercayaan, dianya meletre. Ya berarti kalau aku jangan dulu kasih kepercayaan lagi selama dia belum bisa meyakinkan kalau memang dia benar-benar nggak ngulangin lagi sih. Kalau dari aku ya. Gila, kita udah mikir anak padahal pasangan aja enggak. Iya lagi, malu. Tadi topiknya Aduh, ya krisis ngakak. quarter life. Ini sekarang udah quarter life crisis. Sekarang udah lewat nih. Udah 40-an. Udah sekarang. Lanjut. Waktu yang pas buat ngerantau kapan wes? Menurut kalian? Kalau menurutku, aku atau Mas Faiz dulu? Rival dulu deh. Ya Faiz dulu sekarang. Udah Mas Faiz. Tadi udah rival. Iya deh. Kalau aku sebenarnya secara umum sih nggak ada waktu tertentu ya, karena terkadang orang merantau tuh karena tuntutan juga biasanya. Nah bisa jadi ada yang dari SMP udah harus merantau karena ekonomi, tapi ya usia ideal tuh mungkin ketika SMA ya, kalau aku ya pribadi ya. Kalau aku karena kalau SMP itu masih terlalu bocil ya, jadi takutnya masih bocil gitu ya. Kalau SMA udah mulai ABG gitu, tapi balik lagi sebenarnya nggak ada tuntutan. Bukan nggak ada tuntutan sih, nggak ada waktu yang spesifik kapan harus merantau, nggak, karena kan kehidupan orang kan beda-beda ya, kita nggak tahu. Soalnya ada yang SMP udah merantau, bahkan ada yang dari SD karena orang tuanya udah nggak ada dia harus merantau juga gini-gini. Nah kita nggak tahu tuh. Kalau aku sih itu, kalau rival? Kalau aku sih mana ya? Maksudnya waktu yang tepat tuh gimana maksudnya? Ya kapan nih waktu yang pas buat merantau gitu loh? Apakah saat pergantian presiden? Apakah saat gedung DPR runtuh gitu? Kalau menurutku ya, kalau ditanya waktu yang tepat itu kayaknya nggak ada. Soalnya nanti dia akan tepat saat merantau sih. Jadi iya. Maksudnya gimana itu? Kalau misalnya dia sudah patokannya ya, misalnya apakah harus dewasa dulu baru merantau? Ya kalau dia udah dewasa nggak perlu merantau. Justru tujuan merantau supaya bisa lebih dewasa kan. Jadi menurut ya itu dari boleh juga orang dewasa merantau buat nyari duit. Ya maksudnya kalau acuannya harus supaya dewasa, nanti nggak sinkron nih, dia bakal kontrak.
kalau dewasa kan nggak perlu merantau lagi kalau memang Iya. merantau tuh tunggu Jadi- dewasa gitu. Jadi Hmm. makanya tergantung kebutuhannya. Kalau memang untuk sekolah, ya udah pas ini aja. Boleh. Untuk ya pas untuk waktu pekerjaan, sekolahnya. ya udah pas mau cari kerja. Untuk lebih baik, untuk lebih dewasa, ya udah. Kalau justru ya itu tadi, waktu yang tepat mungkin dilihat dari orang tuanya. Waktu yang tepat untuk memberikan kepercayaan, ya kan? Iya. Dari orang tuanya tuh, kalau menurutku ya. Kalau mbaknya misalnya anaknya masih SD, minta saya mau ke Jakarta, mau merantau tinggal dengan Om Faiz, gimana tuh? Wih. Jangan nak, Kak, takut beliau menyeramkan. Astagfirullah. Tapi Enggak lah, nek SD Belum ya? belum. tapi dia Belum. maunya ke Jakarta, ada sekolah internasional, beasiswa. Saya di sana deh dengan Om Faiz. Dengan Om Faiz dan Gas. tante ini. Gitu. Oh, gas nggak apa-apa. Nanti tinggal sama om aja mbak. Iya, tinggal sama Om dan tante. Enggak, nek masih SD yang belum lah. Kesian. Nah itu kasihan. Tadi nggak ada Kan kasihan. masih SD. Tadi nggak ada kasihan ya? Tadi kan udah Enggak, SMA maksudnya dia kenapa kasihan? ngomongnya. Orang itu kenapa kasihan? Karena sendiri ya maksudnya. SD masih kita pupuk dulu, SD kita masih pondasinya Oh, masih ya kita masih- bangun dulu. Ya itu gitu kepercayaannya loh. belum dapat ya. Iya, Ya. heeh. Setuju sih. Ya, udah ya, closing. Udah. Ya lanjut dulu apa yang mau Closing. dibahas terakhir. Apa masih? Ada masih. Udah sih, apalagi ya? Faiz ada yang mau ngomong lagi nggak? Pengalaman mungkin. Ini kesimpulan. Atau terakhir kesimpulan. Kalau aku ngomong lagi aku bakal cerita banyak nih. Oh, tips Ah, aja ya, tips. tips jangan Tips. pengalaman cuy. Iya Tips untuk perantau pemula, rival. Eh, Gak usah panjang-panjang. tips ya. Ya, adakah tips sepengalamanmu? Ini untuk merantau yang ini ya, yang sudah besar ya, maksudnya untuk kuliah. General. Ya, ini tips untuk yang merantau kuliah maksudnya. Kalau tipsku ya dijalani aja lah. Apa naik turunnya hidup harus dinikmati. Jangan terus harus direfleksi juga, dipelajari juga semuanya. Jadi jangan hanya lewat berlalu begitu saja. Kalau aku ya. Betul harus merenungi semua yang terjadi di kehidupan Ini kita. untuk yang udah dewasa ya, bukan udah gede ya. Udah gede, betul. Gitu. Faiz, tipsnya apa? Kalau aku Ada lagi nggak, Tapi itu Rival? sih, Mana tahu masih aku ada. baru ingat lagi. Ada satu masalah yang kan waktu aku kuliah S1 ya, banyak teman-temanku yang baru merantau kan Mm-mm, ke sini, ke Kupang kan. mm-mm. Padahal dari kecil sampai SMA itu anak rumahan, maksudnya tidak merantau gitu kan. Nah, kadang-kadang kita tuh dulu waktu masih SMA itu mendewakan kebebasan. Karena kan di rumah diatur orang tua, makan jam berapa, terus pulang rumah jam berapa. Iya, betul. Tapi ketika piring dicuciin, baju dicuciin. Tapi yang masalahnya adalah ketika kalau kita sudah diberikan kebebasan di antara lautan kebebasan, kita tuh jadi bingung kadang-kadang ya. Nah, karena bingung itulah banyak teman-temanku anak-anak muda tuh yang salah arah, salah pergaulan, coba-coba dan lain-lain. betul. Iya, Oh, banyak tuh. gitu. Betul. Masalah-masalah betul. perantau awal tuh kan. Karena gini, bener. Karena gini, dia nih di kampungnya atau rumahnya tuh kan biasanya di rumah doang nih. Iya. Tapi ketika merantau, banyak yang baru nih. Jadi dia kan bingung kan. Iya. Nah makanya dicobain semuanya tuh. Mm-mm. Ini apa ya gitu sih. Nah, Iya, itu yang agak rawan sih. Kayak pernah lihat anak kambing yang pertama kali nginjak rumput. Nggak pernah Itu lihat. tuh anak kambing yang pertama kali nginjak rumput
baru pertama kali nginjak dia kan Dia ini kan lompat ke sana ke sini. lompat-lompat. Ya, lompat. Benar. Nah, itu. Oh. Ya, kita juga kayak gitu. Pertama kali merasakan kebebasan tuh kayak gitu. Keluar. Kayak gitu. Nah, itu sih. yang perlu diwaspadai. Jadi harus diingat-ingat, jangan sampai ya kontrol itu diri penting. ya. Heeh. Terus Faiz apa tipsnya? Kalau aku sih dari aku yang pertama jangan pernah takut ya. Iya. Jangan pernah takut. Jangan takut akan gelap. Itu lagunya. maksudnya. Referensi Tiba-tiba lagunya. Sesuai umurnya. Itu kan Ceylon Seven sama Apa artis jangan ini takut kan. apa Is? Nah artis Oh, dia Iya, artis ini Tasya. udah punya anak. Pas banget lagi lagunya. Jangan takut apa Is? Enggak, kalau untuk orang-orang yang baru merantau jangan takut untuk keluar, harus berani, jangan takut ketika keluar di tempat yang baru tuh bakal kayak gini udah overthinking duluan, pokoknya hindari pikiran-pikiran kayak gitu sih. Jadi intinya kita harus keluar dulu nih baru kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, karena ada temanku kayak gitu. Bukan cuma satu sih, ada beberapa ya. Jadi ketika dibilang yuk kita cobain kesini yuk, ya kan, Iya. di lingkunganmu nih terlalu nyaman, jangan terlalu lama di zona nyaman, coba kita keluar gitu kan. Enggak lah, jawabnya kan kayak gitu. Enggak lah, takutnya di sana tuh nanti aku sama siapa, aku gimana nanti, terus aku nggak tahu ini itu. Nah, banyak orang yang mikir kayak gitu, jadi otomatis dia bakal nge-stuck di situ aja gitu loh. Jadi yang pertama sih jangan pernah takut ya. Kita nggak akan tahu apa kedepannya gimana kalau kita nggak pernah memulai, nggak pernah maju, nggak pernah mencoba sih. Iya sih. Dan balik lagi, Itu dalam dalam hubungan. dua-duanya kayaknya. Ya semua. Semuanya. Kan hubungan ada di kehidupan. Iya. Nah, benar. Yang kedua, harus bisa jaga kepercayaan yang dikasih, entah dari siapapun, orang tua, keluarga, itu harus dijaga sih, gitu. Iya. Yang ketiga, imannya harus kuat sih. Yang ketiga nih, yang paling Apanya? penting imannya harus kuat. Apanya? Imannya harus kuat, karena ketika pertama kali keluar ya kayak tadi, karena saking bebasnya, ya udah, iman gak kuat, turun, selesai nih, entah narkoba, entah judi, kayak gitu sih. Intinya kalau dari aku 3 itu. Oke, siap. Thank you atas tips-tipsnya para Yes. suhu. Dari Mbak Ima gak ada ya? Iya dari Mbak Ima. Rival dan suhu Dari Mbak Ima nggak ada? Faiz. Tipsku udah, Mbok ambil semua jadi udah. Good. Bilang Udah aja malas, udah malas. ngantuk kayaknya nih, udah tahu sih. Bilang aja malas. ngantuk. Oke, itulah tadi bahasan kita tentang merantau. Yes, iya. Serba-serbi merantau ya. Serba-serbi merantau. Serba-serbi merantau. Oke. Tunggu video kita selanjutnya, video lagi apa? Iya. Podcast kita selanjutnya ya teman-teman. Oke. Tetap jangan lupa Like. jangan lupa subscribe. Komen. Urutannya tuh gimana sih? Bebas aja. Maaf ya teman-teman, ini kita masih magang soalnya. Biasanya like dulu. Subscribe, Like dulu. like dan komen. Enggak. Ya boleh like Komennya dulu. kedua. Like, komen, Dan ya subscribe and share. Gitu. Share, oke. Thank you. Gitu ya teman-teman, pokoknya Semoga bermanfaat. kita harus mencapai 10 juta subscriber di YouTube Loh, bukannya Rival. udah. Amin. Ya 12.000 tadi sih. Oh baru 12.000. Oke, thank you sudah mendengarkan. Oke, thank you. Bye-bye.